diakikoi bayi yang meninggal dalam kandungan jika bayi tersebut meninggal setelah berusia 4 bulan ke atas, atau 120 hari lebih. Kenapa? Karena usia 4 bulan itu adalah di mana bayi itu ditiupkan rohnya oleh Allah. Ditiupkan rohnya, hidup itu bayi. Karena bayi itu hidup, maka ketika wafat, bayi itu tidak sampai lahir. Kalau orang sini bahasa halusnya tidak mau diopeni, tapi sebetulnya bayi ini mendapatkan keistimewaan untuk diakikoi. Kenapa? Karena hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, semua bayi itu tergadai dengan akikohnya. Semua bayi itu tergadai dengan akikohnya. Artinya gimana, Pak? Setiap anak yang lahir itu tidak bisa orang tuanya mendapatkan manfaat dari anak kecuali jenengan sudah tebus gadaian ini, anak yang tergadai ini dengan akikoh. Jadi jenengan gampangannya kalau jenengan butuh uang, terus motor jenengan gade ke Pak Lurah misal, Pak Lurah, kula butuh arto, kula ajeng gade ini ke motor, digadekkan motor kita terima uang 1 juta, gitu nggih. Kira-kira besok pagi jenengan ke tempatnya Pak Lurah, Pak Lurah, saya pinjam motor saya sebentar ya buat kerja, boleh nggak Pak? Halo? Nggak boleh, motor mesti digade kok. Jenengan tebus dulu, dibayar dulu 1 juta, baru nanti motornya kembali bisa jenengan manfaatkan. Inilah yang digambarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW buat anak-anak kita. Anak-anak kita ini, kita kan berharap manfaat dari anak kita, gitu Pak. Kalau anak ini pendidikannya baik, soleh, semua yang dilakukan anak ini, maka orang tuanya dapat pahala juga. Bahkan anak ini bisa jadi penyelamat kita nanti di akhirat. Gitu ya. Kalau anak ini sudah kita akikoi. Gitu nih Pak. Begitu juga anak yang wafat dalam kandungan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa besok di padang mahsyar tempat orang berkumpul menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan matahari itu didekatkan oleh Allah, ada yang bilang 1 mil, ada yang bilang 1 jengkal. Wah, masa kayak apa itu Pak? Ada orang yang keringatnya itu sampai semata kaki, ada yang selutut, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ini manusia semua membutuhkan yang namanya syafaat atau pertolongan. Maka di saat genting seperti itu, ada rombongan anak-anak kecil Pak, membawa air dari telaga surga, yang mana air itu kalau diminum maka tidak akan haus orang yang minum itu selama-lamanya. Jadi orang yang masuk surga kalau sudah minum air itu Pak nggih, minumnya di surga itu bukan karena ngelak, tapi karena kepengin minum jus apuket di surga, gitu nggih, bukan karena ngelak, karena hilang sudah hausnya karena minum air yang dibawa anak tadi. Nah, anak-anak ini tadi berlarian bawa air gelas yang dingin sejuk. Maka ketika diberhentikan orang, nak, minumnya buat saya nak. Dilihat wajah orang itu tadi, oh jenengan bukan bapak saya, ini air untuk orang tua saya. Lah kamu ini siapa? Saya ini anak-anak muslim yang wafat sebelum dilahirkan, atau setelah dilahirkan masih kecil sudah meninggal dunia. Ini anak-anak memberikan pertolongan syafaat kepada orang tuanya. Berarti anak-anak yang seperti ini kita harapkan manfaatnya enggak Pak?
Iya, kita harapkan manfaatnya, tapi anak-anak ini masih tergadai. Jadi jenengan kalau mau dapat manfaat dari anak-anak ini, monggo ditebus dulu gadaiannya. Ya, dengan cara apa? Akikoh. Kadang anak sudah terlalu besar, gimana Beb? Sudah dewasa. Anak ini kalau mampu bisa mengakekoi dirinya sendiri, atau orang tua tetap bisa mengakekoi anak ini. Walaupun tidak afdol, tapi kita tetap berharap, kalau kita berharap manfaat dari anak kita, maka ini tetap kita akikoi. Ini syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menolong kita, insya Allah. Nah, syariat akikoh ini Pak, ini sudah ada sejak sebelum syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad ada. Orang-orang Quraisy zaman dulu itu kalau punya anak Pak, anaknya laki potongkan kambing 2, disembelih anaknya, kemudian darah yang mengalir dari kambing ini diusapkan di kepala sang bayi. Nah, ini Kanjeng Nabi tidak mau, Kanjeng Nabi tidak suka. Maka ada tradisi ini kemudian diislamisasi sama Kanjeng Nabi, gitu ya. Jadi memang dakwahnya Kanjeng Nabi itu ada islamisasi, tidak harus langsung syariat dari Allah, ada islamisasi. Gimana? Potong kambingnya, kemudian tidak boleh diusapkan darahnya, dagingnya dimasak, dibuat syukuran. Akikohan. Kemudian rambutnya anak ini umur 7 hari dikerok, habis rambutnya ditimbang berapa gram, ya, konversi dengan emas. Kalau ini gram-graman hitungan emas itu berapa ratus ribu rupiah, kemudian disedekahkan uang itu. Di hari itu juga dikasih nama anak ini. Pas acara akikohan, kumpul orang-orang, dibacakan surat Al-Fatihah. Biasa kalau adatnya para habaib, para ulama, Al-Fatihah, Bismil Mubarak, gitu. Kita bacakan Al-Fatihah buat anak yang baru lahir ini. Sebutkan namanya, Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, dijadikan anak soleha, dijadikan manfaat buat kedua orang tuanya, dan doa-doa yang baik. Baca Al-Fatihah, terus syukuran makanannya dikeluarkan. Maka beda dengan kurban. Kalau kurban itu sunnahnya diberikan daging mentah. Tapi kalau akikoh sunnahnya diberikannya daging matang, sudah dimasak, sudah jadi sate, sudah jadi gulai, ya, supaya orang-orang berkumpul, kemudian diberikan makan daging akikoh tadi. Dan kemudian kesunahan berikutnya, daging kambing itu yang paling enak bagian mana Pak? Sampil ya. Sampil itu yang paling afdal diberikan kepada orang-orang soleh. Supaya apa? Supaya berkahi jabang bayinya ini tadi. Daging yang paling bagus apa? Sampil, kasihkan Pak Yai sampilnya. Dagingnya dimasak yang enak, sampil bagian itu disuguhkan Pak Yai, disuguhkan orang-orang soleh, disuguhkan sepuh-sepuh yang soleh. Ini jadi keberkahan buat anak. Gitu ya. Nah, kita kadang nggak tahu, saya ini dulu sama bapak saya diakui apa enggak ya. Nah, kalau jenengan merasa kepengen ngasih manfaat orang tua jenengan di alam kuburnya, ya keluarkan akikoh. Gitu ya, diakikoi dirinya sendiri. Kalau mampu 2 kambing, alhamdulillah. Kalau tidak mampu 1 kambing cukup, yang penting akikoh. Tapi kalau mampu ya jangan pelit Pak ya. Keluarkan itu akikoh. Ini wujud syukur kita Pak. Wujud syukur. Kita punya anak itu syukur luar biasa. Banyak orang yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala dijor hartanya, dikasih harta melimpah ruah, tapi kesepian dia. Kenapa? Karena tidak dikasih keturunan sama Allah. Akhirnya usaha, kok dokter
usaha kemana-mana itu ratusan juta Pak. Itu saya dengar bayi tabung itu Pak, itu sampai paling murah 60 juta. Itu aja mungkin tabung LPG gitu. Ya, yang murah-murahan itu. Artinya kita wujud syukur itu untuk mengeluarkan 2 ekor kambing tidak seberapa dibanding dengan usahanya orang-orang untuk kepingin punya keturunan. Nah, alhamdulillah syukur kita yang seperti ini Pak, tidak ada yang sia-sia. Mesti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita diijoli oleh Allah, rezeki berlipat ganda barokah insya Allah. Amin Allahumma. Nah, insya Allah kita juga mendoakan ini kedua orang tuanya yang kita peringati saat ini, Mas Heri dan Mbak Sri ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti kehilangan putrinya, diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik, ganti yang lebih mulia, ganti yang lebih barokah insya Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita juga harus bersyukur bahwa alhamdulillah di Jawa ini pada khususnya dan di Nusantara pada umumnya berkembang sangat pesat budaya syukuran, ya, karena syukur ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepadaku, aku tambah nanti nikmatnya. Itu, nah kita budaya syukuran ini terus ada mapatan ya, bayi dalam kandungan 4 bulan sudah kita peringati buat syukuran. Nanti 7 bulan ada apa? Mitoni, diselamati lagi. Nanti lahir 7 hari ada akikoh ya. Kemudian nanti ada syukuran terus sampai orang meninggal itu tetap dikeluarkan sedekahnya. Maka yang seperti ini adalah dibenarkan oleh syariat. Islam itu ngajari syukuran, ngajari sedekahan. Makanya kita harus bersyukur di Indonesia ini. Kita sering-sering bersyukur sama Allah. Makanya kita ini alhamdulillah orang Indonesia ini dijaga Islamnya oleh Allah SWT. Walaupun tidak kelihatan magrong-magrong sugih, tapi berkah insya Allah. Karena apa? Sering bersyukur. Mengeluarkan makanan, ngasih makan orang lapar. Makanya kayak gini nih seharusnya biasanya acara tahlilnya yang suwi Pak. Jam 10 malam itu baru rampung tahlil, jadi yang hadir ngeleh kabeh. Lah, manfaatnya apa? Manfaatnya ngasih makan orang ngeleh ini pahalanya gede. Ya, katanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luqmatan fi batnil ja'i khairun min bina'i alfi jami'. Satu suap yang kau berikan di perut orang yang lapar, pahalanya lebih besar daripada engkau membangun 1000 masjid jami'. Allah, luar biasa ya Pak. Makanya jangan pelit-pelit untuk syukuran, jangan pelit-pelit untuk sodakohan. Ini kalau tidak umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak bakal dikasih jenengan seperti ini. Coba jenengan ngasih makan 1 piring orang itu seberapa sih biayanya? Kalau jenengan bangun masjid jami', masjid kita ini, bangunnya suwi, Mbah Tris. Saya tahu itu sampai dapat bantuan dari Pak Jokowi. Kalau tidak dapat bantuan tidak jadi masjidnya. Ya, luar biasa ini. Jenengan bisa dapat pahala bangun 1000 masjid, bahkan lebih afdal pahalanya. Cuman kalau ngasih saudara kita yang kelaparan, kesusahan, apa yang diberikan sama dia? Makanya dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana kosomalun min sodakotin, tidak mungkin kelong harta yang kau keluarkan untuk sodakohan itu. Bal yazdad. Bahkan kata Kanjeng Nabi, bahkan bertambah, diulangi 3 kali sama Kanjeng Nabi. Lah kok bisa?
Padahal kan hitung-hitungannya kelong. Jangan punya uang di kantong 100.000. Terus ada orang fukorok masakin minta-minta jenengan keluarkan 10.000. Kelong enggak, Pak? Kelong ya. Jumlahnya kelong jadi 90.000. Lah kok bisa Kanjeng Nabi bilang enggak kelong itu pripun hitungannya? Nah, ini ulama tafsirnya banyak, Pak. Ada yang mengatakan kaitannya dengan hadisnya Kanjeng Nabi yang lain. Apa katanya? As-shadaqatu tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sedekah jenengan itu menutup, menahan 70 pintu bala bencana musibah. Itu sedekah jenengan. Misal gini jenengan ya, pagi jenengan mau keluar ngantongi uang 100.000 tadi, disodakohkan 10.000. Ngaten nggih? Di catatan jenengan qodoknya Allah Subhanahu wa taala, hari itu jenengan dapat kecelakaan. Ditabrak motor misal. Ini qodoknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkat jenengan keluarkan sedekah yang cuma 10.000 atau mungkin 5.000 rupiah lillahi ta'ala sedekah, Allah Subhanahu wa ta'ala nyelamatkan jenengan, tidak jadi tabrakan hari itu. Padahal kalau jenengan tabrakan, naudzubillah, karena sudah cedera kakinya, pakai mengeluarkan biaya 10 juta kata bapak ini. Operasinya tok 10 juta, belum nginep di kamar rumah sakit, belum obat, belum kontrol. Ngaten nggih? Sepadan nggak Pak? 10.000 sama sekian puluh juta. Nggak sepadan. Itulah makanya kata-kata Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sodakoh itu tidak mungkin kelong, bahkan bertambah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran selanjutnya, ya memang harta yang dikeluarkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diganti, diijoli oleh Allah berlipat ganda. Kata Allah dalam Al-Qur'an, satu butir buah atau satu biji yang engkau keluarkan di jalan Allah, ya, oleh Allah dilipat gandakan menjadi 70 butir. Dari 70 butir, setiap butirnya 100 butir. Dan jenengan hitung sendiri. Jenengan kalau sedekah satu upo, Pak, itu diganjar seperti itu sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi orang-orang yang keyakinannya kuat sama Allah. Innal hasanat bi asyri amsalihha. Kata Allah, kebaikan sedekah kita itu satu kali minimal ganjarannya 10 kali lipat. Minimal. Jadi jenengan keluarkan 10.000, insya Allah minimal Gusti Allah balikkan uang jenengan 100.000. Ini ada cerita seorang wali perempuan, namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini wali kondang, tapi kehidupannya sederhana. Pada suatu hari Rabi'ah Al-Adawiyah ini kedatangan tamu musafir. Ketok rumahnya, assalamualaikum, saya musafir, saya kehabisan bekal, saya minta tolong. Oh, mari silahkan masuk. Masuk di rumahnya, kemudian dia masuk ke dapur Rabi'ah. Dilihat di dapur cuman ada satu roti. Roti itu kalau roti sekarang mungkin satu apem gitu nih Pak. Tapi cuman satu. Ini buat makannya dia nanti siang. Ya sudah. Ini tamu, muliakan tamu itu nanti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikeluarkan, disuguhkan tamu, ditinggal masuk. Jadi jenengan Pak nggih, kalau nyuguhi tamu Pak, kalau bisa nyuguhi makan tamu, jenengan jangan ikut duduk di situ. Nanti tamunya pekewo mau makan. Ngaten nggih. Jadi adabnya kalau nyuguhi tamu itu jenengan tinggal masuk. Kalau nyuguhi makan nggih, bukan nyuguhi gini, jajan-jajan gini enggak apa-apa sambil jagongan. Kalau toto makan, jenengan adabnya monggo silakan makan, jenengan tinggal masuk. Jadi dia makannya enak.
gitu ya. Nah oleh Rabi'ah al-Adawiyah disuguhi roti, ditinggal masuk. Rabi'ah masuk ke dalam, dia di rumahnya ini punya pintu samping Pak, kayak gini nih, pintu samping. Pintu sampingnya ditotok orang. Dok, assalamualaikum, dibuka. Ya, ini rumahnya Rabi'ah. Iya, dilihat ada seorang budak bawa beri Pak, nampan. Berinya itu ditutupi serbet. Diserahkan. Ya Rabi'ah, saya ini budaknya Fulanah bin Fulanah, disuruh nganterkan ini buat jenengan. Apa ini? Kata Rabi'ah, belum diterima. Ditanya dulu, apa ini? Ini roti katanya. Langsung ya Pak. Jadi orang kalau yakin sama Gusti Allah, aku ngei mesti dibalikkan, mesti diganjar, mesti diganti sama Allah. Tambah lagi, ini roti. Sebentar, saya tidak mau terima, saya buka dulu. Dibuka Pak. Serbetnya dibuka, roti ini dihitung Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isinya 7. Dihitung 7, kalau hitungan jenengan berarti tidak Pak? Berarti no. Ngeluarkan 1 dapat 7. Nah jenengan tampi mboten Pak? Tampi 7. Ya. Ini bedanya kita, keyakinan kita dengan keyakinannya orang-orang yang dekat sama Allah. Dibuka isinya 7, kata Rabi'ah apa? Ini bukan buat saya. Loh, ini buat jenengan. Enggak, bukan buat saya ini. Karena kalau buat saya isinya 10, bukan 7. Gitu ya. Innal hasanat bi asri amsalihah. Kebaikan Allah itu ngasih, kalau kita mengeluarkan 1 diganjar sama Allah minimal 10 kebaikan. Kata Rabi'ah, ini bukan buat saya. Lah kenapa? Isinya mau 7. Kalau buat saya isinya 10. Subhanallah. Ini budak langsung cengengesan. Niki kula kantongi 3. Subhanallah nggih. Subhanallah. Ini loh Pak. Sedekah jenengan itu diganjar sama Allah, diganti di dunia sebelum di akhirat. Nah kalau sudah diganjar di dunia, apa nanti di akhirat tidak dapat? Di akhirat lebih lagi. Makanya jenengan jangan ngenteni sugih kalau mau sedekah. Justru kalau jenengan sekarang hidupnya kepepet, serba susah, apa-apa, beranikan untuk sedekah. Bahkan Allah tidak malu. Allah mengatakan, sebutir yang kamu keluarkan aku lipat gandakan jadi 70. Setiap butir dari 70 aku gandakan menjadi 100. Luar biasa nih. Jenengan cari bos di mana-mana, tidak ada yang model kayak Gusti Allah kayak ini. Lo moneru orang umum. Ya, makanya hal-hal semacam ini, mengeluarkan suguhan, bikin selamatan, itu tidak ada ruginya buat jenengan, bahkan akan diganti oleh Allah berlipat ganda. Insya Allah dengan cerita seperti ini kita akan memotivasi, ya Pak. Kita kalau kepengen hidup kita sejahtera dunia akhirat, jangan kita segan-segan untuk sedekah. Apalagi sedekah ini macamnya banyak ya. Ini kita lagi bahas sedekah materi saja, ada sedekah yang lain. Nah, ya kalau kita bahas tidak cukup waktunya ya Pak. Nah, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hati yang lomo, diberikan hati yang dermawan, diberikan hati yang selalu ingin dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, hati yang haus dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu ringan untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan hidup kita hidup yang menyenangkan di dunia, dijadikan anak kita anak yang soleh-solehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang berlimpah, rezeki yang barokah, rezeki turah-turah, dan rezeki yang ringan untuk dipakai ibadah. Amin Allahumma amin. Diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.